Halo semuanya, selamat datang teman-teman dan juga selamat datang Bapak Rosyid selaku dosen mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer di video saya kali ini yang akan membahas mengenai analisa contoh 5 web baik dan 5 web buruk, seperti itu. Baik, sebelumnya alangkah baiknya saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igede Raka Sadiantara, biasa dipanggil Raka. Saya berasal dari kelas 2 di 3 ITA dengan NIRP 2103191002. Nah, baik, pada video kali ini seperti yang saya katakan tadi, kita akan membahas mengenai website baik dan juga website buruk. Di sini saya sudah menyediakan 5 contoh website baik, link-linknya. Yang pertama ada Kampuspedia, yang kedua ada Gojek, yang ketiga ada Pens, yang keempat ada Decoding, yang kelima ada Zenius, dan untuk website buruknya sendiri ada 5 juga contohnya. Yang pertama ada Jamilin, yang kedua ada GateFence, yang ketiga ada Bolen Report, yang keempat ada 007 Museum, dan terakhir ada Unrent. Baik, kita langsung saja ke website yang baik di contoh yang pertama, yakni mengenai sebelumnya apa sih website baik itu sendiri? Bagaimana cara kita mengenali website baik itu sendiri? Nah, nanti dapat dikenali dengan apakah kita pada saat membuka website tersebut, apakah website tersebut responsif, apakah desain website itu simple, jelas, dan juga elegan, sehingga kita mudah memahami isi dari website tersebut. Lalu apakah speed dari website pada saat kita buka itu cepat, atau loadingnya lambat. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu parameter. Dan terakhir, kita juga bisa melihat dari konten yang berada di website itu sendiri. Apakah bermanfaat bagi kita, atau apakah informasi yang kita inginkan kita bisa dapat di website tersebut. Nah, itu kita dapat menandai ciri-ciri tersebut untuk website baik itu sendiri. Nah, yang pertama ada Kampuspedia. Secara garis besar, mungkin teman-teman dan juga Bapak jarang mendengar Kampuspedia ini sendiri. Nah, sebenarnya di sini saya pernah magang di salah satu startup rintisan yang bernama Kampuspedia ini. Nah, Kampuspedia ini merupakan salah satu platform pendidikan yang membahas mengenai seputar perkuliahan, lalu juga seputar dunia pendidikan di Indonesia. Dan di sini juga menyediakan beberapa pelatihan-pelatihan, baik itu hard skill dan juga soft skill untuk para usernya. Dan jika user ingin mengetahui event-event kampus yang berada di seluruh Indonesia, user juga bisa menemukannya di website ini, seperti itu. Dan pada tampilan awal, teman-teman dan juga Bapak bisa melihat di sini kita disuguhkan dengan poster tampilan dengan judul online career class. Nah, ini merupakan salah satu produk yang mereka miliki dan ditonjolkan di sini karena agar user itu banyak yang mengetahui bahwa Kampuspedia ini bukan hanya sekedar platform informatif, namun juga menyediakan kelas-kelas seperti ini, yang ada premium dan juga ada yang gratis, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke halaman homepage dari Kampuspedia ini sendiri. Jika kita lihat layout dan juga teksnya itu sudah tersusun rapi. Apalagi jika kita lihat di bagian atasnya, itu sudah ada fitur yang namanya navigasi atau header-nya. Sehingga memudahkan nantinya user untuk berpindah ke halaman lain sesuai dengan informasi yang ia inginkan, seperti itu. Lalu di sini juga disediakan fitur untuk user itu mencari jurusan yang ia inginkan sesuai provinsinya. Dan jika user menggunakan form tersebut yang sudah disediakan di bagian tengah, nah itu tuh akan mempercepat user untuk menemukan informasi-informasi yang ia inginkan, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke bagian yang agak bawah, di bagian bawahnya. Di sini kita bisa lihat, dari segi pewarnaan yang sebelumnya itu berwarna biru muda, dilanjutkan dengan bagian bawahnya juga berwarna biru muda. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan konsistensi dari pewarnaan website ini sendiri, sehingga user tidak bingung dan juga lebih enak dipandang websitenya, seperti itu. Tulisan Kampuspedia ini juga merupakan salah satu karakter dari Kampuspedia itu sendiri. Karena kenapa? Kita bisa lihat dari logo Kampuspedia itu sendiri yang berwarna biru muda, seperti itu. Jika kita lihat kontras dari warna button,
lalu warna tulisan, itu sudah sangat baik jika kita bandingkan dengan background-nya, sehingga user tidak perlu mengeluarkan effort yang lebih untuk membaca tulisan yang ada. Dan juga sehingga ia bisa menyerap informasi juga dengan mudah, seperti itu. Karena background-nya sendiri berwarna putih, dan tulisan dan juga button-nya itu berwarna sedikit biru, ada yang biru muda dan juga ada yang biru tua, seperti itu. Nah, di sini bagusnya Kampuspedia juga, seperti yang saya katakan tadi, ia memberikan atau menyuguhkan artikel-artikel yang bermanfaat bagi kita mahasiswa, sehingga nantinya user bisa bertambah wawasannya dengan mengunjungi website Kampuspedia ini sendiri. Dan juga jika kita lihat, navigasi dan juga layout dari setiap artikelnya sudah disusun dengan rapi, sehingga user bisa dengan mudah menginginkan informasi artikel yang apa yang mereka inginkan, seperti itu. Lalu di sini ada tampilan event yang biasanya diadakan oleh kampus juga ditampilkan seperti ini. Kita bisa melihat beberapa navigasi titik biru ini yang dapat memudahkan user untuk menavigasikannya. Di sini juga ada tombol panah yang tentu jika diklik itu akan berpindah ke event-event yang lainnya, seperti itu. Kenapa 3 di sini ditampilkan? Karena kita itu cenderung di sini jika melihat banyak informasi dalam satu tampilan, maka dari itu dibuatnya per segmen-segmen seperti itu, sehingga user lebih enak melihatnya dan informasi yang mereka tangkap dari event yang ada juga lebih mudah diserap, seperti itu. Dan bagian paling bawah dari tampilan website ini merupakan mengenai info-info tambahan dan juga info-info kontak dari Kampuspedia ini. Baik itu sosial medianya dan juga layanan-layanan yang diberikan oleh Kampuspedia itu sendiri. Yang nanti langsung terdirect ke akun tersebut dan juga link-linknya sudah terdirect langsung. Sehingga user dengan mudah dan tidak perlu lagi mencari dengan membuka tab baru seperti itu. Karena itu saya simpulkan di sini Kampuspedia merupakan salah satu website yang sangat baik, sesuai dengan fungsionalitas dan juga dari segi desain yang ditampilkan. Lalu di sini ada contoh yang kedua yang saya berikan, yakni ada Gojek. Nah, di tampilan awal dari Gojek ini sendiri, kita dapat lihat di sini sangat informatif. Apalagi di masa pandemi seperti ini, Gojek menonjolkan bahwa perusahaannya itu merupakan perusahaan yang tetap aman digunakan oleh user. Karena kita tahu sendiri Gojek merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa, baik itu transportasi dan juga pengantar makanan seperti itu. Kita dapat lihat juga di sini warna yang digunakan warna hijau, dan warna hijaunya sendiri saya sendiri dapat melihat dengan baik dan tidak memerlukan effort yang lebih untuk membacanya. Warna hijaunya sendiri juga diambil dari logo Gojek itu sendiri yang berwarna hijau pula, sehingga Gojek mempertahankan konsistensi pemberian warna pada desain yang ditampilkan seperti itu. Jika kita lihat di atas juga terdapat header yang merupakan navigasi dari website itu sendiri, sehingga memudahkan user nantinya ingin mencari informasi dan halaman-halaman yang mereka inginkan, seperti itu. Di sini saya tidak terlalu banyak membahas untuk yang Gojek, karena sudah banyak tadi dibahas, dan hampir mirip juga dalam pembahasannya untuk website baik ini. Nah, lalu ada yang ketiga mengenai website pens.ec.id. Nah, di sini tentu semua dari kita tahu website ini karena sering kita kunjungi juga untuk mengetahui informasi-informasi terbaru yang dikeluarkan oleh pens seperti itu. Nah, dari segi fungsionalitas tentu website ini sangat berguna bagi mahasiswa, bagi juga warga yang dalamnya, baik itu dosen, staf pendidik, dan lain sebagainya seperti itu, untuk mengetahui informasi-informasi terbaru.
jika kita lihat dari tampilan website Pens itu sendiri, ia mempertahankan warna-warna yang sudah karakter dari Pens itu sendiri, yakni warna biru dan juga warna kuning. Itu yang ditonjolkan pada website ini. Dan untuk navigasinya sendiri sama seperti tadi, ini sangat mudah. Di sini ada home, about, berita yang mengenai berita-berita yang ada di Pens, lalu akademik yang mengenai prodi-prodi dan juga departemen-departemen yang ada di Pens, lalu layanan-layanan dan juga kontak seperti itu. Jika kita lihat dan kita simpulkan, website Pens ini memiliki fungsionalitas dan juga desain yang baik seperti itu. Lalu ada website mengenai decoding. Nah, mungkin teman-teman atau juga Bapak yang belum tahu decoding itu apa. Jadi decoding itu merupakan salah satu website yang berisikan pelatihan terkhusus mengenai pelatihan di bidang IT atau di bidang teknik informatika. Nah, di sini saya juga sudah memiliki akun sebenarnya karena saya juga sering menggunakan website ini. Di sini menurut saya sendiri dari segi tampilan itu sudah sangat baik. Dilihat dari pewarnaan, tulisan, dan juga background-nya masih bisa dibaca dengan baik dan tidak memerlukan effort yang lebih untuk membacanya. Sehingga informasi yang kita dapatkan bisa diserap dengan mudah. Lalu dari tombol navigasi juga kita bisa lihat sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini ada mengenai akademi, kelas-kelas yang ada, lalu ada challenge, itu merupakan tugas-tugas yang nantinya kita bisa buat. Lalu ada event itu merupakan event-event di selang waktu beberapa bulan yang diadakan oleh Decoding seperti itu. Lalu job, nah di sini teman-teman atau juga user nanti juga bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang ada yang tersedia di Indonesia di halaman tersebut, di website ini sendiri. Dan terakhir di ada tampilan atau ada halaman developer seperti itu. Baik, kita lanjut ke Zenius.net. Nah, Zenius.net ini sendiri merupakan website pendidikan yang mengadakan video-video yang dapat kita pelajari, terutama untuk teman-teman dari SD, SMP, dan SMA, seperti itu. Di sini baik karena dari navigasi, dari desainnya, dari pewarnaan, walaupun warnanya ungu, dipadukan itu tuh tidak terlalu berpengaruh karena dipadukan dengan warna yang cukup baik pula, yakni warna kuning, sehingga tidak terlalu mencolok warnanya. Dan tulisan yang ada di setiap bagiannya, baik itu di bagian tulisan di home-nya ini sendiri, ini dapat dibaca oleh user dengan mudah seperti itu. Dan tata letaknya itu juga rapi, sehingga kita dapat dengan mudah langsung memahami fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan sama seperti sebelumnya, di sini ada navigasinya yang memudahkan kita untuk menuju halaman yang kita inginkan. Nah, lalu ada website buruk. Website buruk itu seperti apa sih? Yang pertama kita bisa melihat dari website yang tidak responsif, desain website yang mencolok dan juga tidak konsisten, lalu dengan speed website yang lambat, dan terakhir konten yang tidak berbobot seperti itu. Baik, mari kita langsung saja. Di sini ada jamilin.com. Nah, website milik Jamilin ini membahas mengenai astrologi, spiritual, dan juga kesehatan. Namun sayangnya website ini terlihat sangat tidak sehat karena image, video, dan link yang bertumpukan sehingga terkesan penuh sesak di mata user itu sendiri. Desain website ini pun juga kita lihat ribet dan menyulitkan navigasi dari user. Terlalu banyak halaman menu dalam satu halaman yang membuat fokus dari user itu sendiri terganggu. Dan kita juga dapat lihat di sini layout dari setiap informasi yang ingin diberikan itu tidak rapi dan strukturnya juga kurang baik sehingga user tidak nyaman dalam membaca informasi yang diinginkan seperti itu. Lalu ada gatesfence.com. Nah, website ini menawarkan berbagai jenis pagar dan pintu gerbang dengan custom design. Kekurangan desain dari website itu adalah desainnya
yang kita dapat lihat image yang diberikan itu terlalu kecil sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas pagar yang disajikan itu seperti apa. Lalu juga page break-nya juga kurang baik karena antara segmen pertama yang paling atas ini dan segmen-segmen berikutnya itu berdempetan atau tidak memiliki jarak sehingga tidak nyaman dilihat oleh user seperti itu. Lalu hasil dari buatan pagarnya sendiri itu pun juga tidak dikategorikan secara langsung, tidak secara baik sehingga user tidak dengan mudah dan harus memiliki effort yang lebih untuk mencari informasi yang diinginkan. Lalu yang tiga ada booleanreport.com. Nah, Boolean Report ini bermaksud membuat desain website seinformatif mungkin. Akan tapi kurangnya image dan banyaknya menu di sidebar bisa membingungkan pengunjung. Padahal website ini memiliki pemilihan warna, background, dan font yang menurut saya sendiri sudah cukup baik. Hanya saja Boolean Report ini gagal meringkas konten dengan baik dan menu yang ditampilkan juga terlalu panjang. Seperti ini. Kurangnya navigasi yang baik juga akan menyulitkan user nantinya. Jika kita membuka website Museum 007 ini, akan terasa jauh dari kesan James Bond yang karismatik, tampan, dan juga elegan. Justru tampilan desain websitenya jauh dari karakter itu karena penempatan image dan videonya yang semeraut, serta hyperlink yang tersebar di mana-mana. Percayalah, Anda akan sulit menemukan apa yang kita inginkan, seperti itu. Lalu terakhir, ya ini website mengenai armgrant.net. Teman-teman dan Bapak juga bisa melihat tampilannya di sebelah kiri ini. Website ini menjual bermacam barang elektronik mulai dari drone hingga ATV. Saking banyaknya jenis dan tipe barang yang dijual, desain websitenya dibuat seperti katalog atau brosur dengan thumbnail produk yang kecil mulai dari atas sampai bawah. Pengunjung pasti akan mengerutkan dahi ketika harus bekerja keras mencari barang yang diinginkan. Karena tidak adanya kategori-kategori yang dibuat di website ini sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin di sini terima kasih banyak saya ucapkan. Dan mungkin saya ingin menunjukkan sekilas beberapa website yang tadi saya tampilkan di PPT. Ini merupakan tampilan dari kampus PD itu sendiri. Dapat lihat tampilannya. Dan navigasinya pun cukup cepat. Dapat kita lihat di sini beberapa elemen-elemennya yang tadi. Lalu di yang kedua ada Gojek. Ini adalah tampilannya, tampilan terbarunya, dan ini tampilan sebelumnya. Lalu ada tampilan dari website Pens itu sendiri, yang tentu sangat informatif bagi kita mahasiswa untuk mengetahui informasi-informasi terbaru dari Pens. Itu. Ini adalah decoding. Ini adalah pelatihan-pelatihannya atau course-course-nya yang dapat kita ikuti. Di sini juga kita dapat memilihnya. Ini adalah website dari Zenius. Nah, ini adalah contoh dari website buruknya. Ada dari jamilin.com tadi yang dapat kita lihat, warnanya sangat kurang menarik kita lihat dan terlalu banyak warna sehingga menyulitkan kita untuk mengetahui informasi apa yang ingin ditonjolkan di website ini. Dan layoutnya sendiri juga dapat kita lihat terlalu berantakan seperti itu. Lalu ada gatesfans.com. Di sini informasinya terlalu panjang dari sidebar-nya dan kita kebingungan bagaimana cara kita untuk memilih kategorinya karena tidak ditampilkan dengan baik. Nah, di Boolean Report ini sendiri sama seperti tadi, sidebar-nya terlalu panjang sehingga membingungkan user untuk mencari informasi yang diinginkan. Inilah tadi mengenai James Bond, yakni websitenya 007museum.com.
layoutnya tidak terlalu rapi disusun. Bisa kita lihat di sini. Dan terakhir, armgrand.net. Nah, ini barang-barang yang dijual di website ini, tapi tidak disusun dengan rapi. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf sekali lagi jika ada kekurangan pada video saya kali ini. Saya Raka Sadiantara, mohon undur diri. Dan sampai jumpa di video berikutnya.